Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang rekursif. Jadi, di materi ini nanti kita masih akan mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari di materi sebelumnya, yaitu subprogram. Rekursif itu seperti apa? Jadi, rekursif itu adalah sebuah proses yang memanggil dirinya sendiri. Nah, nanti akan ada proses pemanggilan gitu ya, pemanggilan diri sendiri untuk suatu fungsi atau prosedur tertentu. Jadi nanti kita bisa menggunakan dua tipe, yaitu bisa menggunakan fungsi dan prosedur untuk rekursif ini. Yang tentunya juga kaitannya dengan subprogram ya, kita masih akan menggunakan subprogram di sini. Kemudian terdapat suatu kondisi untuk berhenti. Jadi sama seperti perulangan. Perulangan punya awalan mulai, initial state, kemudian batasan yang menjadi akhir dari suatu proses gitu ya. Perulangan bisa berhenti, itu ada batasannya. Begitu juga untuk rekursif. Jadi nanti sebenarnya secara teori mirip seperti perulangan cuma nanti dengan proses pemanggilan dirinya sendiri seperti itu. Kemudian di sini ada definisi sedikit ya dari Pak Niklaus Wirth, yang mana beliau ini adalah salah satu ilmuwan dalam bidang komputer dari Swiss. Pak Wirth ini mengatakan bahwa sebuah objek itu dikatakan sebagai rekursif jika secara sebagian itu berisi atau dia mendefinisikan bagian dari dirinya sendiri seperti itu. Jadi seperti apa? Kita akan bahas nanti. Oke, sebelum kita masuk ke teorinya, kita lihat dulu faktorial. Apakah kalian masih familiar dengan faktorial? Ya harusnya masih. Apakah sudah belajar? Saya masih kurang tahu. Jadi seperti ini. Kita akan contohkan nanti faktorial. Jadi faktorial itu seperti ini fungsinya ya. Fungsi dari faktorial itu, misalkan itu fungsinya bilangan itu menggunakan bilangan bulat positif. Kemudian didefinisikan sebagai berikut ya. Di sini ada n faktorial. N faktorial itu fungsinya adalah n dikali n-1 faktorial. Ini faktorial bacanya, faktorial. Kemudian jika n lebih besar dari 1, gitu ya. Berarti n lebih besar dari 1 akan menggunakan fungsi yang di sini. Kemudian n faktorial akan bernilai 1 jika n-nya 0 atau 1. Misalkan gini, n-nya kan misalkan 0 ya, 0 faktorial, jadi itu nilainya 1. 1 faktorial itu nilainya juga 1, seperti itu. Contoh di sini misalkan kita mengaplikasikan formula yang di sini ya, yang pertama. Ini misalkan n-nya itu 3. Berarti perhitungan seperti apa? N faktorial adalah misalkan n-nya 3, jadi n 3 faktorial sama dengan di sini n-nya tadi berapa? 3. 3 dikali 2 faktorial. 2 dari mana? 2 adalah n-1. Tadi n-nya 3. 3-1 sama dengan 2. Jadi 3 dikali 2 faktorial. Kita akan teruskan faktorial di bawah-bawahnya. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial dari mana? Ini dilihat dari n-1 tadi. Jadi dijabarkan 3 faktorial itu seperti apa. Jadi secara konsep, kalau 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 gitu. Jadi hasilnya 6. Nah, di sini secara formula ini seperti ini. N faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Seperti itu. Kalau kalian lihat di sini ada polanya ya. Ada polanya. Ya polanya di sini tadi formulanya. Polanya adalah n kali n-1 faktorial. Misalkan 4 Pak, 4 bagaimana? Ya kalau 4 berarti misalkan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial penjabarannya seperti apa? Yang di sini. Ini 3 faktorial gitu. Jadi dijabarkan lagi sampai dengan hasilnya. Kalau 4 faktorial yang jelas berarti 6 dikali 4. 4 faktorial itu nilainya 24. Seperti itu. Oke, ini konsep faktorial. N faktorial sama dengan n, n-1, n-2, dan seterusnya sampai ke 1. Nilainya 1, yang mana 1 itu adalah nilai dari 0 faktorial
atau 1 faktorial. Nah, faktorial ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara ya. Di sini ada 2, cara biasa dan cara rekursif. Cara biasa mungkin yang sudah kita pelajari, yang kalian bisa terapkan adalah dengan menggunakan perulangan. Nah, rekursif nanti yang akan kita gunakan di sini ya. Jadi kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Oke, di sini untuk cara biasa. Cara biasa kita menggunakan perulangan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan fungsi, yang mana fungsinya namanya faktorial. Inputannya adalah variabel integer n. Nah, di sini ada percabangan juga. Jika n kurang dari 1, jika n kurang dari 0, maka returnnya adalah -1. Ya. Nah, kemudian jika n-nya lebih besar dari 1, maka masuk ke yang di sini ya, yang akan dieksekusi yang di sini. Oke, kita berikan s sama dengan 1 itu sebagai nanti ya batasannya. Kita simpan dulu s sama dengan 1, kemudian ada perulangan i sama dengan 2, kemudian i kurang dari sama dengan n, kemudian incrementnya plus i plus ya. Oke, kita coba dulu. Misalkan kita masukkan tadi n-nya itu 3 kita masukkan dulu ya. Oke, misalkan inputan dari yang kita gunakan untuk n adalah 3 masuk kemana? 3 lebih kecil dari sama dengan 0, apakah begitu? Tidak, dia akan masuk ke sini. Apakah 3 lebih besar dari 1? Iya, dia akan mengeksekusi yang di sini. Jadi kita punya s sama dengan 1, kita masuk ke perulangannya, i sama dengan 2, oke, i kurang dari sama dengan 3. Oke, berarti ada 2 fungsi yang masuk di sini, ada 2 nilai n yang masuk, yaitu 2 dan 3, karena di sini ada sama dengan. Nah, untuk nilainya 2 sendiri, 2 berarti adalah s sama dengan, yang tadinya 1 dikali n-nya berapa? Di sini n-nya berapa? 2 ya. S-nya yang pertama adalah 1 kali 2, yaitu 2. Kita simpan, kita masuk ke perulangan selanjutnya. Di sini n-nya masuknya 3. Masuknya 3 berarti s yang kedua adalah 2 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 6. S-nya adalah 6 gitu ya. Nah, kalau misal di percabangannya itu n-nya itu sama dengan 0, maka returnnya 1, langsung 1. Gitu. Jadi karena faktorial 0 itu 1. Baik, jadi seperti itu ya tadi untuk faktorial dengan cara biasa, dengan cara perulangan. Mohon maaf, di sini saya tidak bisa coret-coret slide-nya ya, karena keterbatasan media, keterbatasan device. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan langsung ke saya di kolom komentar. Oke. Jadi dengan cara biasa kita menggunakan perulangan, kemudian kita menggunakan fungsi di sini. Oke. Bagaimana kalau dengan cara rekursif? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini ada yang namanya fungsi namanya faktorial di sini dengan masukan adalah integer n. Kemudian ada percabangan ada 3 percabangan di sini. Ada n kurang dari 0, n lebih besar dari 1, dan else-nya yang terakhir adalah 1. Nah, di sini ada formula penting dari faktorial itu sendiri. Kalau kalian lihat di sini adalah sama seperti tadi ya. N faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Yang tadi di sini. Nah, yang di sini. Oke, yang di sini sama ya. Nah, di sini kita tuangkan ke dalam bentuk code dengan fungsi. Yang di sini yang akan kita bahas. Oke, jadi misalkan kita masukkan n-nya itu 5. Kita akan lihat prosesnya satu persatu. Misalkan n-nya 5 di sini. Nah, kita punya inputan n-nya 5. 5 masuk ke sini atau tidak? Tidak ya. Apakah masuk ke sini? Iya, karena 5 lebih besar dari 1. Maka yang ini kita eksekusi. Kita masukkan. N-nya berapa? 5. Jadi 5 dikali faktorial. N-1 berapa? 5 kurang 1, 4. Jadi ada n dikali faktorial 4 di sini. Nah, di sini bisa dilihat kalau si fungsi faktorial ini dipanggil lagi. Jadi dia sedang mengeksekusi dirinya sendiri, kemudian dipanggil lagi gitu.
Nah, ini yang disebut dengan rekursif, dipanggil lagi. Jadi faktorial 4 ini dipanggil lagi masuk ke sini. N-nya berapa? 4. Kita lihat apakah masuk ke sini? Tidak. Apakah masuk ke sini? Iya. Kita proses lagi. Kita masuk ke proses yang kedua. N-nya berapa? 4. 4 dikali faktorial 4 min 1 sama dengan 3. Kita masuk ke sini, 3. Faktorial ini akan dipanggil lagi ke sini. Sekarang kita punya inputan N-nya adalah 3. Kita masukkan. Apakah ke sini? Tidak. Apakah ke sini? Iya, karena 3 lebih besar dari 1. Kita proses. N-nya 3, gitu ya. Jadi 3 dikali faktorial 2. Karena 3 kurang 1, 2. Kita sampai ke sini. Apakah sudah selesai? Belum. Kita akan masukkan lagi 2 di sini. N-nya jadinya 2 ya. Faktorial kita panggil lagi. N-nya jadinya 2. Apakah masuk ke sini? Tidak. Apakah masuk ke sini? Iya. Dia masuk ke sini. 2 itu lebih besar dari 1, jadi 2 dikali faktorial 1. Karena 2 kurang 1, 1 ya. Masuk ke sini. Kita akan proses lagi. Sekarang kita punya N-nya itu 1 di sini. N-nya 1. Apakah masuk ke sini? Tidak. Apakah masuk ke sini? Tidak juga. Dia masuk ke sini berarti. Jadi return masuk ke return value 1. Nah, di sini yang disebut dengan basis. Kondisi di mana suatu rekursi itu berhenti. Nah, yang disebut dengan recurrence itu yang di sini. Perulangannya di sini. Perulangan dari rekursi itu sendiri itu disebut dengan recurrence. Yang mana biasanya umumnya dia mundur gitu ya. Mundur mendekati basis yang ada di sini. Yang mana basisnya ada 1. Selanjutnya bagaimana, Pak? Selanjutnya ya kita hitung. Tadi kita sudah punya prosesnya, sekarang kita hitung. Jadi di sini kita hitungnya dari bawah. Dari bawah naik ke atas, kita lihat 2 dikali faktorial 1 berapa tadi nilainya? Return value-nya 1, berarti 2 kali 1 ya. Kita punya nilai 2 di sini untuk faktorial 2. Kita akan naik ke atas. Di sini ada 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 tadi nilainya berapa? 2. Berarti 3 kali 2. Kita naik lagi sampai prosesnya berhenti. Kita naik lagi ke sini. Yaitu 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 tadi berapa nilainya? 3 kali 2 yaitu 6 ya. Jadi di sini adalah nilainya 4 dikali 6. Kita naik lagi sampai proses yang tadi yang awal. Kita lihat di sini ada 5 kali faktorial 4. Faktorial 4 berapa? Jadi 24. Jadi nilainya yang di sini adalah 5 dikali 24. Jadi nilainya adalah 120. Jadi nilai dari N-nya itu 5 atau faktorial 5 itu adalah 120. Kalian bisa cek sendiri. Berarti kalau 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Saya kira hasilnya benar ya, 120. Jadi seperti itu untuk proses rekursifnya. Oke, jadi di sini seperti itu untuk prosesnya. Di sini ada typo ya. Jadi bukan 4 di sini maksudnya 5 ya. Di sini adalah 5 dikali faktorial 4 adalah 5 dikali 24 itu 120. Nah, di sini ada typo. Di sini itu harusnya 5 ya. Di sini 5, bukan 4. Oke. Kita pindah lagi ke slide selanjutnya, tapi saya akan perlihatkan dulu. Pak, gimana kalau misal prosesnya di C++ ini baru subprogramnya saja? Oke, saya perlihatkan. Bisa perlihatkan di sini ada contohnya faktorial untuk eksekusinya. Oke, di sini mungkin sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Sedikit berbeda dengan yang dicontohkan di slide, tapi sebenarnya sama saja. Di sini ada fungsi faktorial dengan inputan integer n. Nah, di sini ini yang menjadi recurrence, dia berhentinya adalah ketika n kurang dari sama dengan 1. Berarti kalau kurang dari sama dengan 1 itu adalah 0 dan 1 ya. Ya, mana 0 dan 1 itu nilainya 1. 0 faktorial 1, 1 faktorial 1 nilainya. Nah, untuk prosesnya sama di sini. Nah, membaginya gimana? Ya, yang jelas di main program kita panggil si subprogramnya ini. Nah, misalkan di sini kita panggil si out faktorial 5, yang mana 5 itu adalah menjadi inputan n di sini. Jadi faktorial 5. Jadi kalau misal kalian proses, artinya sama dengan yang tadi ya, prosesnya itu yaitu hasilnya 120 gitu ya.
Kita coba cek ya, jumlahnya 120. Oke, ini untuk percobaan dengan fungsi. Ini ada contoh lagi untuk prosedur ya. Prosedur di sini tidak ada nilai return value di sini. Bisa dilihat perbedaannya di sini menggunakan void, nama subprogramnya adalah aneh gitu ya. Pemanggilannya seperti ini sama di main program. Kita panggil saja aneh 5. Oke. Kenapa kita tidak pakai cout ya? Karena di sini sudah cout. Berbeda dengan yang tadi di sini, kita kan menggunakan fungsi ya. Dia mengeluarkan return value. Di sini tidak apa-apa kita buat cout. Contohnya seperti itu untuk pemanggilan ya. Nanti silahkan dicoba sendiri lagi. Saya kembali lagi ke slide-nya. Oke, tadi contoh untuk faktorial. Di sini ada lagi contoh deret Fibonacci. Harusnya nanti kalian tidak bingung lagi dengan yang namanya deret Fibonacci ya. Jadi deret Fibonacci itu diciptakan oleh Pak Leonardo Fibonacci, yang mana dia berasal dari Italia. Nah, deret-deretnya itu sama seperti faktorial tadi. Sebenarnya ada pola di situ. Yang mana seperti ini, kalau misal kalian tahu di Fibonacci itu adalah angka berikutnya itu adalah penjumlahan dari angka sebelumnya. Jadi misal gini, ada nilai. Nah, di sini kalau Fibonacci pengecualiannya adalah di sini nanti yang akan menjadi basisnya ini 1 dan 2 ini akan menjadi fondasi, ini akan menjadi basis. Jadi ada F1-nya 1, F2-nya 2. Fn-nya berapa? Fn itu adalah jumlahan dari nilai F sebelumnya. Misalkan di sini kita punya N-nya 3. F3 sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Berarti F2 ditambah F1 gitu ya. F2-nya berapa? Di sini 2. F1-nya ya 1. Berarti hasilnya deret selanjutnya adalah 1 tambah 2 yaitu 3. Ini fungsinya. Nah, kalau kita lihat di sini lagi, ini deretnya sama. Kita tadi sampai ke deret yang nomor 5 ya. Nomor 3, maaf. Nah, sekarang kita lihat di sini ada angka 5. Angka 5 ini dari mana? Yang angka 5 ini adalah dari penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 2 dan 3. 2 dan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5. 8 dari mana, Pak? Ya sama. 8 itu dari 3 ditambah 5, yaitu 8. Begitu pula seterusnya. 13 dari mana? 13 dari 5 ditambah 8. Polanya seperti ini. Sama seperti faktorial tadi. Nah, fungsi yang ini akan dimasukkan ke dalam suatu rekursif. Nah, ini contohnya. Nah, bedanya di sini adalah yang menjadi recurrence itu ada dua di sini. Yaitu if n sama dengan 1 mengembalikan nilai 1, atau n sama dengan 2 yang akan mengembalikan nilai 2. Sehingga else yang di sini bisa diproses. N-1 itu adalah di sini return value-nya, N-2 itu nilai return value-nya adalah di sini. Penjabarannya sama seperti yang tadi, yang di faktorial. Nah, ini contohnya ya. Ada F4. F4 itu dari mana? Hasil dari apa? Berarti F3 dan F2. F3 itu dari mana? F3 itu dari F2 plus F1. Tuh. Ya, jadi kalau misal dijumlahkan di sini adalah F4 itu 3 nilainya. Jadi kalau di sini kasusnya adalah N-nya sama dengan 4. Jadi dari beberapa contoh tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa rekursif itu adalah suatu proses ya, proses yang memanggil dirinya sendiri. Nah, memanggil diri sendiri itu tentu ada batasannya juga. Batasnya tadi adalah disebut dengan basis. Jadi kalau misal di perulangan, batasannya adalah Hmax, kalau kalian masih ingat, nilai maksimum. Jadi di sini yang menjadi batasannya adalah, batasan pemanggilannya adalah si basis. Kemudian ada dua komponen penting, yaitu kondisi kapan harus berhenti, gitu ya, atau yang dinamakan basis tadi, dan pengurangan atau pembagian data ketika fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan recurrence. Tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Jadi itu kesimpulannya. Oke, di sini ada latihan. Nah,
Ini akan menjadi tugas dari kalian ya. Akan menjadi tugas. Di sini kalian disuruh membuat program menghitung faktorial, yang mana inputannya adalah dari user. Kalau kalian lihat di sini ya, faktorialnya kalian bisa gunakan yang tadi. Tinggal dimodifikasi saja, inputnya adalah dari user. Misalkan n-nya berapa. User menginputkan nilai n-nya 6. 6 berarti nanti hasilnya berapa. Tinggal dimodifikasi. Kemudian nomor 2 buat program untuk menghitung deret. Itu menggunakan fungsi rekursi juga ya, sama. Semuanya menggunakan fungsi rekursi. Nah, tapi di sini adalah hanya dia menjumlahkan satu angka. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah. Kemudian di sini adalah n. Kalau kita lihat di sini basisnya itu 1 ya. Nah, kalau kalian bisa mengerjakan yang di sini, saya kira juga kalian akan bisa mengerjakan nomor 3. Dia hanya berbeda polanya saja. Kalau di sini dia menggunakan 2n ya. Jadi dia akan proses rekursinya itu dari berkurang 2 sampai ke basisnya 2. Seperti itu. Jadi nanti silahkan dikerjakan latihannya yang akan menjadi tugas gitu ya. Silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Mungkin itu dari saya. Silahkan nanti dipelajari lagi, dicoba sendiri. Percuma saja kalau kalian menonton tapi kemudian tidak mengaplikasikannya atau tidak mencoba. Ya sama saja tidak akan paham gitu ya. Jadi silahkan nanti dicoba, dikerjakan. Selamat belajar. Jangan patah semangat ya, jadi tetap semangat. Kita perkuliahan daring tetap harus berjalan. Kalian harus juga belajar juga, karena memang ya kondisinya seperti ini. Dosen tidak bisa mengawasi secara langsung seperti di kelas. Jadi silahkan tumbuhkan kesadaran kalian sendiri untuk belajar gitu ya. Jadi silahkan nanti dipelajari lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video tutorial dari materi rekursif. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti masukkan di bagian komentar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.